Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mentutorialkan cara pembongkaran bagian kopling. Kita akan cek kampas otomatis dan kampas koplingnya ya untuk motor Supra, karena sebagian teman-teman kita ada yang request, "Bang, cara ganti kampas kopling Supra itu bagaimana?" Nah, pertama-tama kita buka dulu knalpot ya menggunakan kunci 10, kunci 12, kemudian kita buka step menggunakan kunci 12 sok, kemudian kita buka tutup koplingnya menggunakan kunci 8T. Kemudian kalau sedikit keras tinggal kita pukul di bagian penyetelannya, soalnya itu nempel ya, si cetutnya jadinya agak keras. Nah, setelah terlepas seperti ini kan mudah, kita sediakan wadah saja ya di bawah. Kemudian kita lepas mangkok tampungan olinya menggunakan kunci 10T. Kemudian di bagian depan, di bagian kampas otomatis kita buka ini penyaring olinya ya menggunakan obeng ketok ataupun impact. Nah, ini kotor banget ya, dalamannya banyak serbuk-serbuk besi ataupun gramnya. Oke, untuk motor Supra itu tidak bisa ditodong ya, harus dilepas semua. Untuk per koplingnya tidak bisa menggunakan kunci mahkota langsung, kecuali motor Supra Pit New ya, Pit New repo seperti itu bisa. Kemudian tinggal kita lepas bagian mur depan menggunakan kunci mahkota yang tipe A. Kemudian di bagian kopling kita lepas dulu ya untuk baut 10-nya ya teman-teman, 4 bijinya kita lepas karena kita juga mau bongkar supaya teman-teman tahu tata letak penyimpanan ring di dalamnya itu seperti apa, supaya tidak terjadi salah pasang ataupun salah penyimpanan. Nah, seperti ini ya. Kemudian tinggal kita buka murnya. Nah, kalau biar lebih mudah supaya gak muter, masukin ya persneling ke gigi 1 supaya saat pakai impact itu lebih mudah, jadi tidak ikut muter. Kalau misalkan ada sedikit keras saat bukanya, tinggal kita pukul aja menggunakan palu karet, dan kampas otomatis dan mangkok kopling sun sudah terlepas. Nah, di dalam sini ada bos, kemudian ada 2 buah ring ya. Nah, ini teman-teman penyebab motor Supra itu tidak bertenaga itu disebabkan oleh kampas otomatis yang bantat ataupun mengeras yang sudah lama. Kemudian di bagian kampas kopling biasanya sudah gosong, jadinya si motor slip, jadi kurang responsif lagi karena daya putarnya itu habis di sini di kampas kopling, tidak bisa menghubungkan langsung ke roda ataupun ke gigi rasio. Kemudian nah, di mangkok otomatisnya ini udah pada gandat-gandat ya, udah pada gandat, padahal ini juga bekas gantian nih. Nah, ini juga menyebabkan kurangnya tenaga. Oke, jadi seperti itulah ya penyebab kurang tenaga itu dari kampas otomatis dan kampas kopling. Kemudian tinggal kita proses pemasangan bagian ring ya, ring. Kemudian ring pengunci ya yang kerucut seperti itu. Kemudian di sini ada ring, di bagian depan ada ring ya. Oke, kemudian tinggal kita pasang filter saringan oli. Nah, perhatikan harus kita bersihkan. Kemudian tinggal kita pasang kampas otomatis ke mangkoknya. Nah, biasanya kalau Pit New ataupun Supra X baru itu suka ada ring, namun di yang lama itu nggak ada ring ya. Tinggal kita pasang kampas kopling. Ini udah saya rendam oli ya teman-teman. Nah, jadi beginilah tutorial cara ganti kampas kopling ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ganti kampas kopling baru, tinggal kita pasang lagi tutupnya seperti ini. Untuk plat geseknya itu bebas, mau menghadap kemana aja bebas ya. Yang penting sejajar semua, tajam-tajam semua, tumpul-tumpul semua. Nah, di sini tidak ada ring ya. Kalau misalkan yang baru itu pasti ada ring, kalau yang lama itu tidak ada ring. Nah, kemudian pemasangannya bisa sejajar semua, bisa disilang seperti ini untuk pemasangan kampas kopling di mangkok koplingnya ya teman-teman. Nah, kita paskan dulu seperti ini ya. Sesudah pas seperti ini, tinggal kita proses pemasangan bos. Nah, bos ya jangan lupa ketinggalan. Kita pasang mangkok, kemudian kita bersamaan, cara pemasangannya bersamaan dengan mangkok otomatisnya, giginya ke belakangin harus sejajar ya. Gigi yang ada pernya. Kemudian tinggal kita masukin bersamaan. Kalau misalkan satu-satu nggak bakalan bisa, mau sampai kapanpun itu ya, harus bersamaan. Oke, tinggal kita masukkan perlahan dan kita pas-paskan ya. Nah, di bagian koplingnya, di bagian kampas otomatisnya kita pas-paskan. Oke, nah setelah pas seperti ini, tinggal kita pasang bagian ringnya ya teman-teman. Nah, diputar ini lancar, harus lancar ya. Kemudian kita kencangin dulu ya baut 10 yang mangkoknya menggunakan kunci 10T ya teman-teman. Kita kencangkan, jangan sampai lupa tidak dikencangin, nantinya kokolan cerangan teman-teman. Oke, semuanya kita kencengin. Nah, di sini ada ring outside ya. Outside itu ring pair teman-teman. Jadi mencegah mur kendor ya. Jadi ini ring pair namanya. Kemudian di sini ada ring pengunci dan ring pair ataupun outside. Ring outside itu ring pair ya, ring cekung. Kemudian tinggal kita pasang murnya.
Jangan dipahat-pahat ya teman-teman, kita gunakan kuncinya ya, kunci mahkota tipe A. Nah, kita kencangkan secukupnya, kemudian tinggal kita kunci lagi supaya di saat kendor tidak langsung copot. Tapi ini jarang kendor sekali ya teman-teman, karena kencang ya, selalu kencang. Kemudian yang di bagian kopling kita masukin giginya, tahan rodanya, kemudian kita kencangin. Nah, kemudian kita putar-putar, jangan sampai terjadi macet. Apabila macet berarti itu kagencet teman-teman. Nah, kan ini udah oke, udah muter, tinggal kita pasang bagian per koplingnya. Nah, platnya kita pasang juga yang aluminiumnya. Kemudian kita pasangkan baut 10 ya, jangan sampai tertukar bautnya sama yang di mangkok, karena itu berbeda-beda bentuk dan beda panjangnya ya teman-teman. Kita bisa kencangkan secara menyilang supaya rata ya pernya. Nanti kalau misalkan pernya nggak rata, kita bisa luruskan menggunakan obeng min ya, dicongkel sedikit-sedikit sampai lurus. Nah, kita kencangin seperti ini ya teman-teman. Pokoknya teman-teman pasti paham insya Allah. Dengan video ini teman-teman bisa paham lah ya, sedikit demi sedikit, meskipun ilmunya cuman segini aja. Pokoknya ini buat teman-teman pemula semuanya yang mau belajar, silahkan disimak baik-baik ya. Nah, oke, kita kencangin secara silang ya teman-teman, seperti ini. Kita luruskan nih, per koplingnya kan belum lurus ya. Nah, kita luruskan supaya lebih maksimal si pernya. Nah, kita kencangkan cara silang dan finish ya, sampai finish. Oke, ini udah kencang, kemudian tinggal kita pasang bearingnya ya. Bearing kita pasang, kemudian tinggal kita pasang packing nih, kemudian tutup plat ini untuk penyaringan oli ya. Sebelum masuk ke bagian kerkas, disaring dulu di sini, nanti serbuk-serbuknya ngumpul di situ. Udah saya bersihkan menggunakan bensin, kotorannya banyak banget tadi. Kemudian kita kencangkan tutupnya menggunakan obeng ketok ataupun impact secukupnya saja, jangan kencang-kencang nanti patah. Oke, kemudian ada dua buah bos atas dan bawah ya. Kemudian kita ganti pakinya karena yang lama udah rusak, kita ganti yang baru. Kemudian kita pasang ini setutnya. Nah, seperti ini pemasangannya, yang atas bebas, yang bawah itu harus sejajar, titik sama garis itu harus sejajar ya, jangan sampai salah. Oke, tinggal kita pasang bagian tutupnya teman-teman. Nah, pasangkan, kemudian tinggal plek. Nah, ini udah masuk, tinggal kita pasang bautnya, jangan sampai tertukar. Yang agak panjang itu di bagian depan semua, kemudian di atas, yang di bagian pinggir kiri bawah itu pada pendek-pendek. Jadi kalau misalkan tertukar bisa jadi dol ataupun patah nanti bautnya. Oke, kita kencangkan secara silang. Setelah itu tinggal kita pemasangan bagian, belum pemasangan bagian ya, tapi kita cek dulu untuk giginya, barangkali kurang enak. Nah, ini udah oke ya teman-teman, ke depan lancar, ke belakang lancar. Oke, kemudian di sini anak buah saya lagi proses pemasangan step, knalpot, dan pemasangan oli ya teman-teman. Nah, semuanya udah saya pasang ya, engkol, knalpot, step, oli udah dipasang, tinggal kita coba engkol. Nah, kemudian hidupkan seperti ini, kita cek persnelingnya ya, kita cek apakah enak atau belum ya, kita opar depan belakang. Nah, kalau misalkan agak keras tinggal kita setel di bagian bak kopling, baut 14 dan obeng min. Oke teman-teman, mudah-mudahan video ini bermanfaat.